Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Video saya yang ketiga ini adalah masih terkait pertemuan kedua Sabtu kemarin tanggal 27 April 2024 Sekolah Paralegal Angkatan Pertama, yaitu materi paralegalnya itu gugatan perceraian Islam. Yang mana pada pertemuan kedua itu kita belajar tentang dasar-dasar hukum Islam, kemudian dasar-dasar hukum perceraian dalam Islam, dasar-dasar gugatan perceraian di dalam Islam. Ya, jadi selain dari sumber hukumnya, ya kan, kemudian apa penyebab terjadinya perceraian, kemudian apa penyebab putusnya perkawinan, ya. Kemudian juga apa itu talak, kemudian kenapa yang disebut dengan ada lian, ya, kemudian tata cara perceraian, ya, dengan talak ini. Kemudian juga kita belajar cara melakukan gugatan-gugatan, ya, dan juga kita disampaikan kemarin ada gugatan yang sampai gugur, ya, gugurnya gugatan karena perceraian. Di dalam kasus perceraian Islam ini, sebagai paralegal itu ada beberapa tugas, ya, atau tugas-tugas spesifik lah yang disebut, ya, yang diemban oleh seorang paralegal. Yang pertama, seorang paralegal bisa melakukan bantuan administratif, ya, bahwa paralegal itu membantu dalam hal administratif seperti persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan, ya, untuk mengajukan gugatan, kemudian pembayaran biaya perkara, pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kedua adalah pendampingan dalam proses mediasi. Jadi paralegal dapat mendampingi pihak yang mengajukan gugatan dalam proses mediasi, jika mediasi merupakan langkah yang diambil sebelum proses pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah tugasnya paralegal di sini adalah menyusun dokumen hukum. Paralegal membantu dalam menyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses perceraian, seperti surat gugatan, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk proses pengajuan gugatan perceraian. Yang keempat adalah menyiapkan penyiapan untuk pengadilan. Jadi paralegal melakukan tugas-tugas seperti mengorganisir barang bukti dan memastikan kelengkapan administratif terkait penjadwalan dan persiapan pengadilan. Jadi tugas-tugasnya itu, ya, yang spesifik dari seorang paralegal meliputi administratif, pendampingan dalam proses mediasi, penyusunan dokumen hukum, kemudian menyiapkan untuk pengadilan, ya. Nah, demikianlah tugas paralegal yang kita pelajari di sekolah paralegal kemarin, ya. Kemudian bagaimana paralegal membantu dalam jadwal pengadilan? Ya, jadi paralegal ini membantu dalam penjadwalan pengadilan dengan memberikan dukungan administratif dan logistik dalam proses persiapan pengadilan. Jadi mereka dapat membantu dalam penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk jadwal persidangan, memastikan kelengkapan administratif terkait penjadwalan, dan memberikan pendampingan kepada pihak mereka yang mereka layani. Meskipun paralegal tidak diizinkan untuk berbicara atau beracara, mohon maaf saya ralat, ya. Meskipun paralegal tidak diizinkan untuk beracara sendiri dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, mereka memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran administrasi terkait penjadwalan dan persiapan pengadilan. Dengan demikian, peran paralegal dalam penjadwalan pengadilan meliputi dukungan administratif dan logistik untuk memastikan
persiapan yang tepat di dalam proses pengadilan. Mungkin demikianlah untuk tugas pertemuan kedua saya ini. Saya Chandra Darwis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sukni Tumi Pangata SHMH selaku pendiri Sekolah Paralegal. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi dan ilmu yang disampaikannya bermanfaat khususnya buat saya dan juga buat orang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.